Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca takhrij ya, takhrij hadis dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Nah, sebelumnya kalau nggak salah hadis ke 37, 38, 39 belum saya baca takhrijnya ya, kan? Biar kita tahu 100 hadisnya. Hadis sabi'un wa salasun, hadis ke 37 lafaz hadis. Kemarin idza jalasa ahadukum fi majlisin, bila duduklah salah satu kamu dalam satu majelis, fala yabrohanna hatta yaqula, maka jangan pergi ya hingga berkata ya salah samaratin 3 kali subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya in kana. Nah, ini kan ighfirli wa tub alayya. Ini doa kafaratul majelis ketika kita meninggalkan satu majelis. Tentang arti hadis ini kemarin sudah kita artikan di video kan, tinggal dilihat. Sekarang kita pengen lihat. Ternyata hadis ini ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada. Nah, kemudian ada juga dalam kitab Sunan Turmudi. Nah, kemudian, nah ini yang sering kita baca, ini yang ada dalam Sunan Turmudi. Faqala qabla ayyakuma min majlisih, man jalasa fi majlisin. Barang siapa yang duduk ia dalam satu majelis, maka surah fihi lagatuhu, maka banyak dalamnya majelis oleh kebisingannya. Lagat, omong-omong kosong. Faqala qabla ayyakuma, maka berkata ya sebelum berdiri ia dari majelisnya. Apa yang ia katakan? Subhanakallahumma bihamdik. Ini yang sering kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Melainkan diampuni bagi dia makana fi majelis zalik. Dosa-dosa yang terjadi dalam majelis itu diampuni kah? Nah, ini ternyata itu ada dalam Sunan Turmudi. Di Turmudi punya Sunan Sukra, punya Sunan, kitab Sunan. Kemudian dalam Sunan Kubra Lin Nasai. Nah, Imam Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Sama lafadznya ya. Subhanaka rabbana wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghufra lahu ma kana fi majlis sama. Sekarang sanadnya bagaimana? Ya, tiba sanad atau tahlilur ruwah. Ini memperhatikan sanad dan menguraikan perawi-perawinya. Jadi kalau yang dalam kitab Sunan Turmudi, sanadnya Hasan, rijaluhu sikat. Perawinya semuanya sikat. Nah, ini beliau semuanya mengkaji tentang rawi ya. Kita nggak perlu membacanya. Nah, langsung aja. Kesimpulannya hukumul isnad Hasan. Hadisnya hadis Hasan ya. Nah, jadi hadis Hasan itu sahih li ghairi. Hadis sahih lil amal kan? Hadis sahih berarti bisa diamalkan. Makanya itulah doa kafaratul majlis. Sekarang hadis ke 38. Dalam bab ke 38 itu hadisnya ada dua tuh. Ada dua hadisnya. Coba dilihat di hadis ke 38. Ada dua hadis sana. Hadis pertama tentang idza jittama ahlun nar. Bila bertemu penduduk neraka dalam neraka, bersama mereka itu ada orang-orang yang Allah kehendaki dari orang muslimin. Ada orang-orang muslimin yang masuk neraka kan? Sehingga ketika itu kafir menghina orang muslimin yang ada dalam neraka. Ngapain kalian ke sini? Kankah kalian dulu muslim? Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu ada dalam kitab Mustadrak ala Sahihaini ya. Nah, dalam Mustadraknya Imam Hakim. Kemudian dalam kitab Al-Ba'ts wan Nusyur lil Baihaqi, dalam kitab Imam Baihaqi juga ada kan. Nah, sanad hadis ini bagaimana? Di sanadil hadis, dalam sanad hadis di sana Khalid bin Nafi' al-Asy'ari, ada Khalid bin Nafi'. Kama qala Az-Zahabi fil Mizanil I'tidal, sebagaimana Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab Mizanil I'tidal. Jadi kalau menurut Abu Dawud matrukul hadis. Jadi Khalid bin Nafi' al-Asy'ari ini hadisnya ditinggalin. Berarti nggak boleh diamalkan kan? Maksudnya hadisnya nggak sahih. Nah, tapi hilang. Kesimpulan natijahnya apa? An-natijah hukumul isnad sahih. Kesimpulannya hadis pertama sahih juga. Sudah dikumpulkan. Nah, kesimpulannya hadis sahih. Bahkan, nah kan Imam Hakim mengatakan hukumul hadis sahih qalal hakim indama rawahu. Mengatakan oleh Imam Hakim ketika meriwayatkan oleh beliau akan ini hadis, apa kata beliau? Hadza hadisun sahihul isnad. Ini hadis sahih. Walam yukhrijah dan walam yukharijah.
dan tidak mengeluarkan oleh keduanya Imam Bukhari Imam Muslim akan hadis tersebut. Ya, sahih hadis pertama ya. Di majelis ke-38 ada dua hadis. Hadis pertama sahih. Al hadis sahihun lil amal, sah untuk diamalkan. Nah, hadis kedua nih yang panjang banget ya. Yang kisah tentang malaikat Jibril mencari seseorang yang berada dalam neraka itu kan sampai diselamatkan. Nah, ini hadis yang kedua. Lafaz hadis yang kedua, qala al-Unsfuriyu Syekh Unsfur berkata, qala Nabi SAW fi hadisin akhar dalam hadis yang lain, apabila tibalah hari kiamat berkelilinglah oleh Jibril alaihissalam selama 4.000 tahun kan, maka beliau mendengar dalam neraka suara seorang laki-laki dari umatku, umat Nabi kan, yang berkata ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, itu panjang hadisnya sehingga laki-laki itu pada akhirnya dikeluarkan dari neraka, dimandikan oleh Sayyidina Jibril, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kan? Panjang hadisnya, kita lihat natijahnya. Kita pengen tahu aja statusnya. Takhrid hadis la yajidul hadis atau la yujadul hadisu fi kutubil asliyah. Hadis ini nggak ditemui dalam kitab-kitab asli, nggak ada dalam kitab hadis. Eh, jadi itibarus sanad wa tahlilur ruwat karena hadisnya nggak diketahui di mana asalnya, nggak bisa diteliti, nggak bisa dicari sanadnya bagaimana. La yastati'u an u'tubira sanadu wa hulilal ruwat. Tidak disanggupi untuk memperhatikan sanadnya dan diurai semua perawinya. Nah, karena nggak ketahuan dari mana beliau mengambilnya kan. Hukum hadis la akifu lam akif alaih. Jadi kesimpulannya saya nggak tahu hadis ini kata pentakhrid ini. Apalagi hadis bercerita tentang kisah-kisah hari kiamat tentang hal yang gaib kan. Hal yang gaib nggak mungkin orang tahu kalau bukan informasi dari Allah atau dari Rasul. Hadis ke-39. Hadis ke-39 tentang barang siapa yang menjaga 40 hadis kepada umat Nabi ya. Dengan segala fadilah-fadilahnya yang sudah saya bacakan. Mau lihat nih status hadisnya bagaimana. Ini hadis panjang banget nih. Digabung 40 hadis. Nah, ini hadis ini tertulis dalam kitab At-Tadwin fi Akhbari Kadwin ya. Dalam kitab At-Tadwin fi Akhbari Kadwin. Kemudian ada juga dalam Tarikh Damsyik Ibni Asakir. Kemudian I'tibarus Sanad. Hadis yang dikaji di atas qad wujida didapati dalam kitab Tadwin. Mujaradan. Mujaradan artinya nggak ada sanad. Tertulis di sana tanpa sanad. Cuma kecuali ada sebagian hadis yang nggak ada dalam kitab Tadwin, yaitu waman ta'allama hadhil arba'in. Itu nggak ada di dalam kitab At-Tadwin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan matan yang pendek. Kesimpulannya bagaimana nih? Ada kesimpulan nggak? Masya Allah ini kita. Dhaif, hukmul isnad dhaifun. Hadis lemah. Jadi kesimpulannya hukum hadis lemah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ar-Rafi'i. Yang dalam hadis itu ada Ali bin Hamad Al-Basri. Yaitu dhaiful hadis. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Isnadnya syadidut ta'fi. Lebih lemah lagi. Dalam riwayatnya, dalam sanadnya ada Muhammad bin Ibrahim Asyami. Bahwa Muhammad Ibrahim Asyami ini matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Jadi kesimpulannya, hadis berbicara tentang kelebihan orang yang menjaga hadis Nabi kan. La ba'sa lil amal. Jadi masih boleh diamalkan. Nah, karena bicara tentang fadilah ini saya selesaikan ini baca ta'liq ke hadis 40 kan. Jadi kitab itu tinggal satu hadis lagi udah kata. Nah, ini sekaligus langsung ada nanti hadis ke-40 bunyinya yakhruju fi akhir zaman akan keluar di akhir zaman aqwamun kaum-kaum wujuhum yang wajah mereka wujuhul adamin, muka mereka muka manusia. Qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka hati setan. Amsalhum ka amsalid dzi'abid dawari kan. Yang seperti mereka itu seperti serigala-serigala yang membahayakan. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Tidak ada dalam hati mereka sedikit pun dari kasih sayang. Safaku nadlid dima. Mereka suka menumpahkan darah. La yarghabuna anil qabih. Mereka tidak pernah berhenti dari hal-hal yang jelek. Nah, Ansyaya tahum qarrabuka.
Mestinya in ya. In tahu. Jika engkau antarakan mereka, jika engkau ikut akan mereka, engkau antarakan mereka karabuka mereka mendekat kepada karabuka mereka mendekatkan akan kamu. Maksudnya kalau kita mengikuti mereka, kita diberi jabatan. Wa in tawanaita anhum irtabuka jika engkau lambat dari mereka, lambat engkau dari mereka, tidak engkau ikuti keinginan mereka atau engkau menjauh dari mereka, irtabuka mereka akan menggosipmu dan seterusnya hadis yang akan dibacakan nanti. Dari sini tujuannya pengen melihat status hadis. Ya. Jadi kitab ini ada dalam hadis ini adalah kitab Arba'in fi fadlir rahmah war rahimin. Kelebihan kasih sayang dan orang-orang yang menyayangi. Kemudian hadis ini juga Mu'jam Kabir li Tabrani. Kemudian Tarikh Baghdad juga ada. Kemudian Sanad. Nah, adapun Sanad Arba'in, Isnad Arba'in dalamnya itu ada Umar ibn Ibrahim. An-Nidham yaitu Makbul Ibrahim bin Fakhar As-Salhi Majhul Hal Muhammad bin Muawiyah An-Naisaburi bahwa muttahamun bil kadzdzab. Dia yang tertuduh dengan pembohong. Ibnu Jauzi berkata dalam kitab Maudhu' hadza hadisun maudhu', hadis maudhu'. Hadis palsu katanya. Jadi hadis ke-40 itu hadis palsu menurut Ibnu Jauzi. Kesimpulannya, kesimpulan terakhir mana natijahnya? Hukmul isnad maudhu'. Jadi hadis yang terakhir, hadis 40 itu hadis maudhu'. Masya Allah. Gak boleh diamalkan kalau hadis maudhu'. Jadi hukumul hadis maudhu'un kama hakamul ulama. Jadi hadis maudhu' kan menurut para ulama. Jadi hadis maudhu' nggak boleh diamalkan. Karena hadis maudhu'an fala amala fi. Karena hadis maudhu' berarti nggak boleh diamalkan. Jadi yang kesimpulannya, ini kesimpulannya. Ini kesimpulan hadis-hadis yang ada dalam kitab Usfuriyah. Dalam kitab Usfuriyah semuanya ada 40 hadis. Cuma dalam kitab Takhrid ini nggak ada semuanya. Cuma ditakhridkan mulai dari hadis 21 hingga 40. Jadi kesimpulannya ada 37 hadis semuanya. 37 hadis semuanya mulai dari bab ke-21 hingga bab 40. Ya. Jadi hadis sahih diantaranya ada 10. Dari bab ke-21 sampai bab 40 dalam kitab Usfuriyah, hadis sahih ada 10. Hadis hasan ada 4. Ya. Kemudian hadis lemah ada 8 hadis. Hadis yang beliau nggak tahu sumbernya hingga nggak bisa ditakhrij ada 12. Hadis maudhu ada 2. Kemudian ada yang bukan hadis, tapi disebut hadis yaitu asar ada 1. Jadi semuanya ada 37 hadis mulai dari bab 21 hingga bab 40. Itu barangkali kesimpulannya ya. Nah, itulah dia. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'un. Masya Allah. Penting juga ini.